Kamu memacu mobil bututmu di jalanan seperti orang kesetanan. Sesampainya di kantor, kamu sudah telat 1 jam. Bosmu langsung mendatangimu dan memecatmu di tempat. Setelah memberesi barang-barang dari meja kerjamu, kamu langsung pulang. Di rumah, kamu mulai ngecek lowongan kerja. Wah, ada penawaran menarik tuh. Eksperimen. Kami akan beri Anda 150 miliar rupiah kalau Anda bisa menghabiskannya dengan bijak selama 15 hari. Meski nggak terlalu menganggap serius, kamu mendaftarkan diri juga. Setelah ngisi biodata plus detail rekening bankmu, kamu segera tidur. Keesokan harinya, kamu mendapat notifikasi dari pihak bank karena telah mendapat uang 150 miliar rupiah. Beneran? Saking nggak percayanya, kamu sampai ngecek rekeningmu berkali-kali. Kemudian ada SMS lagi. Kontestan yang terhormat, terima kasih telah berpartisipasi di eksperimen kami. Anda harus mematuhi aturan-aturan berikut. Jangan sisakan uang di rekening Anda selama lebih dari 15 hari. Jangan transfer uang ini ke rekening lain. Jangan beritahu siapapun tentang eksperimen ini. Jangan menginvestasikan uang dalam bentuk apapun. Jangan sampai uang Anda hilang. Jangan jauh-jauh dari ponsel. Semua barang yang Anda beli akan kami tarik setelah eksperimen ini selesai. Ponselmu secara otomatis mengunduh aplikasi timer yang mulai menyala. Kamu segera siap-siap dan pergi ke bank untuk menanyakan detail masalah ini. Di hadapan teller, kamu menjelaskan situasinya. Tak lama kemudian, kamu menerima SMS dari aplikasi timer yang isinya kamu kehilangan 24 jammu karena telah memberitahu orang lain soal eksperimen ini. Aduh, tinggal pulang ajalah kalau gitu. Sisa waktumu saat ini tinggal 14 hari. Kamu mencoba menghubungi temanmu tapi mengurungkannya. Masa iya uang sebanyak itu cuma dikasih secara cuma-cuma? Coba buat pesan makanan aja kali ya. Wah, berhasil. Kamu mengeluarkan 50 ribumu untuk beli Chinese food. Ternyata saldo di rekeningmu nggak palsu. Dan ponselmu nggak ngasih notifikasi aneh-aneh, uangmu berkurang 50 ribu rupiah. Setelah makanan pesananmu sampai, kamu langsung melahapnya. Gak cukup sampai situ, karena kamu juga pesan makanan yang harganya jauh lebih mahal. Lalu, kamu membayar 4 juta rupiah untuk beli makanannya Sultan. Setelah perutmu terisi penuh, kamu menghampiri mobil bobrokmu yang terparkir di luar. Saatnya beli mobil sport baru. Semua pejalan kaki tercengang melihatmu. Banyak di antaranya mulai menjepret foto mobilmu, lalu mengupload ke akun medsos. Nah, kamu baru aja membelanjakan 1,5 miliarmu untuk beli mobil ini. Oke, sip. Saatnya keliling kota dengan mobil baru. Jangan kebut-kebutan ya, biar nggak kena tilang. Kamu keluar tol dan terus berkendara melewati area pedesaan. Mobilmu berhenti di depan rumah besar yang dihiasi air mancur dan tanah lapang. Kamu segera menghubungi pemiliknya untuk menanyakan harganya. Lalu keesokan harinya, kamu menyurvei lagi dan langsung membelinya. Berarti masih ada sisa 12 hari lagi. Kamu juga beli perabot baru. Grand piano seharga 400 juta dan akuarium lengkap dengan ikan eksotisnya. Kolam renangmu juga perlu direnovasi biar ada air mancur dan lapangan golfnya. Sisa saldo di rekeningmu sekitar 50 miliar rupiah. Kemudian kamu mempekerjakan petugas bersih-bersih, perawat kebun, dan penjaga keamanan. Malam harinya, kamu mengadakan pesta meriah dan mengundang banyak orang. Musik mulai berdentum, makanan melimpah ruah, dan berbagai rupa game tersedia bebas. Tamumu mulai kepo dengan sumber pemasukanmu sampai bisa foya-foya begini. Tapi kamu cuma jawab, dapat dari warisan kok. Setelah larut malam, kamu menuju kamar untuk beristirahat. Padahal pestanya masih berlanjut sampai semalam suntuk. Pagi harinya, kamu kembali ke kantor lamamu. Mulai sekarang saya yang jadi bos di kantor ini, ucapmu di hadapan mantan bosmu. Semua karyawan memperlihatkan raut muka marah, tapi kamu nggak mau menggubrisnya. Kamu mulai makan di restoran ngetop, berburu jam tangan mewah, dan beli gadget paling mahal. Saat berdiri di balkon rumah, kamu menebar uang tunai agar orang-orang di bawahmu bisa mengambilnya. Ya gitu deh. Namanya juga orang kaya kan? Untuk berjalan-jalan keliling kota, kamu menyewa limusin lengkap dengan musik pesta. Kamu juga beli restoran favoritmu, kemudian mengganti namanya dengan namamu sendiri. Gaya hidupmu sudah seperti artis. Mumpung uang dan waktumu masih banyak, mending pesan penerbangan menuju Tokyo, biar kamu bisa liburan singkat. Di Tokyo, kamu singgah di salah satu hotel termahal dan puas berkeliling kota. Kamu juga menikmati sushi mahal dan beli gadget tercanggih.
Setelah balik ke hotel, kamu malah pengen menikmati makanan Italia. Wah, udah sampai di Roma aja nih. Kali ini kamu singgah di hotel mewah yang menghadap ke Colosseum. Setelah jalan-jalan di pusat kota, akhirnya kamu menikmati makanan Italia yang menggugah selera. Saatnya untuk jalan-jalan sampai ke seantero Eropa. Kamu menyempatkan diri bersantap croissant di sekitar Menara Eiffel. Sejumlah orang asik berfoto selfie bersama anak buahnya. Setelah mengunjungi museum, kamu makan lagi di restoran dan menraktir semua pengunjung. Prancis memang menawan, tapi perjalananmu harus berlanjut ke Spanyol biar kamu bisa icip tapas dan nonton bola. Setelah puas makan angin, kamu malah pengen merasakan sensasi yang menantang. Pemandangan indah dan kota bersejarah memang cantik sih, tapi kamu juga pengen dong nyari tempat yang eksotis biar bisa merasakan matahari terik dan sepoi-sepoi angin. Kamu pun naik jeep safari bersama sejumlah orang menyusuri hamparan sabana. Sesekali matamu melihat satwa liar seperti jerapah, singa, dan kuda Nil. Saat jeepmu melewati jantung sabana, ada hyena yang memangsa zebra. Di dekat situ, jerapah sedang asik menikmati daun segar. Selanjutnya, kamu menjelajahi gua yang dalam untuk melihat sejumlah hewan dan formasi batuan. Setelah seharian bertualang, kamu singgah di hotel kecil di tengah sabana. Tidur malammu ditemani pemandangan sabana luas. Dan saat kamu merebahkan diri di tempat tidur, dengung nyamuk mengantarkanmu ke alam mimpi. Waktumu masih 7 hari lagi. Kamu sudah ada di Himalaya menyusuri jalan dingin berselimut salju. Pendaki lain juga terlihat menikmati perjalanan ini dan terus mendaki gunung Everest. Tapi kemudian kamu beralih ke sungai Amazon dan mendarat dengan terjun payung. Selama penjelajahanmu di hutan hujan lebat itu, kamu bisa melihat anakonda, kungkang, dan satwa liar lainnya. Keesokan harinya, kamu terbang ke Hawaii dan bersantuy ria di pantai sambil menyeruput minuman dingin. Seharian kamu cuma berselancar dan bermain jet ski, lalu malamnya berpesta pora di tepi pantai. Akhir-akhir ini kamu sering begadang. Kamu mengarungi lautan dengan kapal pribadi sewaan. Pemandangannya nggak henti-hentinya bikin kamu berdecak kagum. Dengan kapal ini kamu bisa melintasi banyak pulau, menjelajahi daratan baru, dan makan buah kelapa segar. Tapi kamu mulai kangen rumah. Rupanya kamu lelah karena terus-terusan naik pesawat dan singgah di banyak hotel. Setelah seharian berlayar dan gonta-ganti pesawat, akhirnya kamu tiba di rumah mewahmu. Kondisinya gelap, banyak perabot telah berpindah tempat. Rumahmu sudah nggak nyaman lagi. Semua pekerjamu juga sudah pulang. Jadi, kamu cuma sendirian. Setelah melihat-lihat seisi rumah, kamu baru tahu kalau kondisinya rusak parah. Kamu buru-buru membelinya tanpa mengecek semuanya. Aplikasi di ponselmu memperlihatkan sisa waktu 1 jam sebelum eksperimen ini berakhir. Saat ngecek rekening, saldomu tinggal sedikit. Dari balkon, kamu bisa melihat semua barang yang kamu beli. Memangnya untuk apa sih sampai sebanyak ini? Main piano aja kamu nggak bisa. Kenapa beli piano? Sesaat kemudian kamu menerima SMS. Terima kasih telah berpartisipasi di eksperimen kami. Kontribusi Anda sangat membantu kami. Kamu mencoba menghubungi pihak penyelenggara eksperimen tapi nggak bisa. Dari mana kamu dapat uang untuk membayar tagihan dan biaya tambahannya? Oh iya, kembaliin semuanya aja biar kamu bisa balik ke kehidupan lamamu. Saat mulai ngecek lowongan kerja lain di ponselmu, kamu malah nemu eksperimen lain yang menarik perhatianmu.